Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Najwa dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan teori belajar humanistik, mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Muthaharoh MPD. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mengaktualisasi diri. Pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli. Holmes berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja. Pada kegiatan belajar seseorang, bahkan guru tidak boleh memaksakan sesuatu yang tidak disukai individu yang bersangkutan. Menurut Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar diharapkan seseorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Menurut Roger, pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pelajaran. Selanjutnya adalah manfaat teori belajar humanistik. Yang pertama, mampu mengubah sikap perilaku individu dari yang tidak baik menjadi baik, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan menyatakan gagasan, mampu meningkatkan keinginan belajar seorang individu. Tujuan teori belajar humanistik. Pada prinsipnya, tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia sehingga individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya. Ciri-ciri teori belajar humanistik. Pertama, menekankan pada aktualisasi individu. Yang kedua, proses merupakan hal yang penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan dan atau pemahaman. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang keenam adalah tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Belajar terasa bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang terhadap diri sendiri. Belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Konsep belajar humanistik. Konsep dasar yang harus dijadikan acuan pada teori ini adalah manusia memegang peranan penting pada kesuksesan dirinya sendiri. Seseorang individu harus memiliki motivasi yang kuat, memperhatikan aspek kognitif dan afektif. Macam-macam teori belajar humanistik. Menurut Arthur Combe, bahwa belajar akan terasa berarti bagi pembelajar itu sendiri. Nilai bukan hal utama, melainkan proses untuk mendapat pengetahuan. Menurut Bloom dan Caldwell, berfokus pada hal yang pasti bisa dikuasai oleh seseorang setelah melalui proses belajar. Menurut Carl Rogers, belajar harus melibatkan sisi intelektualitas dan emosi peserta didik. Motivasi belajar wajib dimiliki. Menurut Harold Maslow, berpandangan bahwa setiap individu akan memenuhi kebutuhan hierarki hidupnya. Kelebihan teori belajar humanistik. Menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, dan sikap individu. Bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti, menumbuhkan kreativitas individu, bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. Kekurangan teori belajar humanistik. Bisa memunculkan sikap individualisme, peran pendidik terbatas karena hanya sebagai fasilitator, memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu, tidak bisa dijadikan metode pelajaran praktis, guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Teori ini dapat diterapkan oleh setiap individu di luar pendidikan formal maupun diterapkan dalam pembelajaran pendidikan.
Aspek pendidikan menurut teori ini adalah aspek kognitif dan afektif. Adapun aplikasinya dalam pembelajaran diantaranya memperhatikan dan memberikan motivasi belajar. Guru harus bisa memahami karakter peserta didik, memberikan dorongan pada peserta didik agar lebih peka dan kreatif, mengkondisikan suasana belajar kondusif, serta memicu keaktifan peserta didik. Teori ini cocok diterapkan pada materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian. Kesimpulan, teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab. Guru hanya sebagai fasilitator dan motivator. Demikianlah presentasi yang bisa saya sajikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.